Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Rahmi Haryanti, NPM 18.101.34.11.221. Mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan, dosen pembimbing Dr. Sukmaneti MSI, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Nah, baiklah, di sini Yosi akan mempresentasikan hasil laporan observasi Yosi yang berjudul Peran Guru yang Sesungguhnya dalam Membimbing Anak selama Pandemi COVID-19 di SD Negeri 01 Barung-Barung Belantai. Latar belakang, penyebaran pandemi virus corona COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, sehingga pembatasan sosial berskala besar. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut, membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa. Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus, menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Bersiap dari pihak penyediaan layanan maupun siswa merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer atau laptop, gawai, dan alat bantu lain sebagai perantara yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi internet. Dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah secara daring, guru dituntut untuk lebih inovatif dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran. Perubahan secara mengajar ini tentunya membuat guru dan siswa beradaptasi dari pembelajaran secara tatap muka di kelas menjadi pembelajaran daring. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan hasil belajar pembelajaran daring lebih baik daripada pembelajaran tatap muka. Itu menurut Nira Nadita 2018. Sedangkan penelitian yang lain menyebutkan bahwa hasil belajar yang menggunakan pembelajaran tatap muka lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran daring. Itu menurut Hingitz 2013. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran guru pada masa pandemi terhadap pembelajaran di kelas SD Negeri 01 Barung-Barung Belantai. Yang kedua, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar siswa SD Negeri 01 Barung-Barung Belantai terhadap pengaruh pembelajaran pada masa pandemi. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan laporan observasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui masalah yang sering muncul pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani masalah yang sering muncul di SD Negeri 01 Barung-Barung Belantai. Nah, manfaat penelitian, laporan ini sangat bermanfaat sekali bagi penulis karena yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini digunakan sebagai penambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman berharga yang bermanfaat sebelum benar-benar terjun langsung menjadi seorang guru dan memberikan kesempatan untuk mempelajari, mengamati, mengkaji, atau permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa sekolah dasar. Bagi sekolah, penelitian ini hanya diharapkan mampu memberikan masukan untuk mengambil kebijakan dalam rangka memberikan gambaran tentang seberapa penting gaya kepemimpinan kepala sekolah. Bagi pembaca, agar laporan kerja praktek ini dapat dijadikan acuan yang berarti, serta sumber inspirasi yang bermanfaat di kemudian hari. Peran guru pada masa pandemi. Peran guru semakin mulia di tengah pandemi COVID-19, di mana guru tidak hanya memastikan kelangsungan pembelajaran, tapi juga berperan lebih dalam mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan peserta didik. Para guru tidak hanya gigih bekerja sendiri, melainkan bergerak secara kolektif demi menemukan solusi atas tantangan untuk menghasilkan inovatif belajar, mengajar yang bermakna dan menyenangkan.
Kehidupan ini tak lepas dari proses pembelajaran yang tentunya dapat ditemui kapan dan di mana saja. Pendidikan seperti akar yang berarti dasar untuk memiliki arah ke depannya nanti. Peran guru yang diberatkan sebagai pena adalah hal terpenting dari komponen sebuah pendidikan. Memang, perlu ada pendidikan yang terarah dari seorang guru terhadap peserta didik. Persoalan tentang pengajaran yang terarah ini menjadi hak peserta didik untuk menjadi manusia berpendidik. Memakai pernyataan yang sering disebutkan warga bahwa kertas polos merupakan sebuah pengibaratan yang di dalamnya tersirat makna mendalam bahwa sebuah kertas polos dipergunakan untuk menulis. Kertas polos diibaratkan seperti peserta didik yang belum mengetahui apa-apa. Kertas polos yang digunakan saat ini, menulis menggunakan tinta, diibaratkan sebagai proses belajar terhadap peserta didik. Tinggal proses penuangan ide yang diibaratkan sebagai pengarahan peserta didik agar bisa terarah nantinya. Filosofi kertas dan pena sama seperti halnya pembelajaran terhadap peserta didik, di mana kertas polos sebagai peserta didik, pena sebagai pendidik, dan tentunya tinta sebagai materi yang diajarkan. Jika pena salah menuliskan sesuatu atau kertas polos tersebut, berarti tak akan bisa dihapus. Jadi, pengarahan terhadap peserta didik ini harus sangat dipahami dengan benar dan oleh para pendidik. Filosofi kertas dan pena tadi membuktikan bahwa komponen terpenting dalam sebuah pembelajaran adalah pena sebagai pendidik, kertas sebagai peserta didik, dan tentunya tinta sebagai bahan ajar yang diberikan oleh pendidik. Namun perlu ada perhatian khusus, yaitu apa yang akan dituliskan pena, saya ibaratkan sebagai guru atau pendidik terhadap kertas polos tersebut. Jika pena menuliskan hal baik, tentu akan berdampak pada tulisan yang baik pula. Sebaliknya, jika pena menuliskan hal buruk, maka terciptalah kertas dengan tulisan yang buruk pula. Siswa bagaikan kertas kosong dan guru bagaikan pena yang akan menulis di lembar kertas sehingga tetap memerlukan tegur sapa, sentuh kasih sayang dari gurunya karena kelak mereka akan terus mengingat gurunya yang telah menorehkan tulisan di lembaran kertas kehidupannya. Salah satu peran guru adalah melaksanakan pembelajaran dengan menanamkan beberapa nilai pendidikan karakter yang diantaranya menjadi aktual di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada disiplin. Disiplin yang menunjuk pada patuh dan tertibnya peserta didik dalam menaati peraturan. Dalam situasi pembelajaran tatap muka, tentu suasananya berbeda. Yang kedua, jujur. Ketika ujian ataupun mengerjakan tugas dari guru, peserta didik cenderung mengerjakan soal dengan sesungguh-sungguh karena guru memantau dalam kelas. Berbeda ketika mengerjakan ujian secara daring. Keseriusan peserta didik dalam mengerjakan ujian berkurang, bahkan mengundang peserta didik melakukan plagiarisme karena tanpa pengawasan guru meskipun orang tua pendampinginya. Tentunya pengawasan guru dan orang tua berbeda. Yang ketiga, tanggung jawab. Sistem tatap muka ditunjukkan untuk melatih peserta didik agar bertanggung jawab terhadap tugasnya, berbeda ketika sistem daring. Tentu tidak mudah bagi seseorang guru untuk mencari jalan keluar atas permasalahan pembelajaran daring ini. Namun, guru tetap dituntut mencari solusi sebagai konsekuensi peserta didik. Kebijakan belajar dari rumah merupakan tantangan bagi guru di mana guru harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tentunya ada perubahan karakter siswa lebih baik tanpa bisa menyentuh peserta didik. Pena yang digoreskan dalam kertas kosong sudah berganti dengan gadget yang canggih. Namun demikian, peran guru dan orang tua harus tetap memiliki tujuan sama agar pendidikan yang diharapkan tetap tercapai. Bukan hanya itu, pemantauan orang tua kepada anak dalam penggunaan teknologi juga sangat penting. Pembelajaran daring di masa pandemi ini memang tidak mudah. Perlu ada kerjasama yang baik dari berbagai subjek pendidikan. Pendidikan yang baik bukanlah proses sebatas memberi dan menerima pembelajaran. Namun, di balik itu ada sikap positif yang harus tumbuh, yaitu karakter baik dan santun. Pembelajaran daring akan dirasa tidak menyulitkan apabila respon dan dihadapi dengan sikap yang tepat sehingga dapat menjadi metode pembelajaran bagus.
Filosofi kertas dan pena adalah dua kata yang saling membutuhkan, sehingga kertas dan pena memiliki daya tarik yang kuat bagi peran guru karena keduanya memberi kenyamanan dan kemudahan. Sangat mulia jasa guru sebab dengan mereka kita semua bisa mencurahkan konsep yang terekam secara tersimpan dalam nalar. Dengan kertas dan pena, nama kita bisa jadi abadi. Di sisi lain, kehadiran kertas dan pena menciptakan budaya literasi yang kuat pada peserta didik. Dari pandemi, para guru dan insan pendidik telah belajar bahwa nilai utama proses pembelajaran adalah interaksi sosial dan itu tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Akan tetapi, perlu disadari bahwa teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Saatnya bijak dalam memanfaatkan teknologi dan hendaknya guru harus meningkatkan kompetensi mengajar yang bermakna serta menyenangkan. Filosofi kertas dan pena dalam peranan guru di masa pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan dan kesanggupan para guru untuk tetap menyiapkan masa depan bagi peserta didik karena mereka termasuk kelompok yang rentan. Selayaknya, guru patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya karena telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi peserta didiknya. B. Upaya peningkatan hasil belajar siswa pada masa pandemi. Yang pertama yaitu gunakan metode belajar yang tepat, yang sesuai dengan dirimu. Yang kedua, ciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran lain selain buku pegangan dari sekolah. Yang keempat, membentuk kelompok belajar bisa melalui media sosial. Yang kelima, jangan lupa sempatkan istirahat usai belajar. C. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani masalah yang sering muncul di sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dari guru dalam pengelolaan kelas di SD Negeri 01 Barum-Barum Belantai, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi guru dalam pengelolaan kelas di SD Barum-Barum Belantai adalah format belajar mengajar di mana guru tidak melakukan pemberian waktu dan tidak menggunakan media selama proses belajar mengajar berlangsung. Itu terlihat dari hasil observasi dan juga didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan guru kelas di SD tersebut. Peran guru diharapkan tidak hanya mampu dalam menjelaskan materi pelajaran, tetapi juga mampu dalam menguasai semua poin-poin yang dapat mendukung terciptanya kelancaran proses belajar mengajar yang baik pula sehingga membuat siswa dapat belajar dengan nyaman dan efektif. Untuk itu, guru harus lebih memperhatikan gaya mengajar atau format belajar yang disajikan kepada siswa-siswanya. Pembahasan berdasarkan hasil wawancara, peran guru yang sesungguhnya adalah banyak permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini. Misalnya pengaturan waktu belajar dan bermain anak-anak yang cenderung lebih banyak bermainnya daripada belajar ketika ada di rumah. Banyak anak yang kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi. Anak-anak menjadi tidak fokus dan malas dalam membuat tugas yang diberikan oleh guru. Hal tersebut bisa terjadi karena anak akan merasa nyaman berada di rumah dan menganggap bahwa rumah adalah daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, perlu aturan belajar yang jelas dan disepakati bersama antara orang tua dan anak tanpa harus ada hukuman atau menekan anak. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam membimbing anak pada masa pandemi COVID-19 adalah tentang bagaimana cara sebagai guru harus bisa memberikan semangat, dukungan, serta motivasi pada anak agar mereka tetap semangat dalam belajar di rumah, memperhatikan setiap tugasnya, dan memberikan jadwal harian kepada mereka, menemani kegiatan pembelajaran mereka atau memberikan peluang kepada mereka untuk belajar sambil bermain supaya mereka tidak bosan. Maka dari itu, peran guru begitu banyak dalam membimbing anak selama pandemi COVID-19 dan guru juga harus selalu ada bagi mereka. Pembelajaran yang dilaksanakan di rumah merupakan upaya dalam mempererat jalinan kekeluargaan antara guru dan anak. Nah, itu saja hasil presentasi dari Yosi tentang laporan observasi dengan judul Peran Guru yang Sesungguhnya dalam Membimbing Anak Selama Pandemi COVID-19 di SD Negeri 01 Barum-Barum Belantai. Nah, jika ada salah penyampaian atau salah kata,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.